Terus Pak, sini ingin mewawancarai Bapak seputar perpajakan. Ya. A few moments later. Dan kenapa di sini? Sebelumnya kami di sini Pak, kami dapat tugas dari Pak Joni dari mata kuliah aspek hukum perpajakan Hukum. ya, yang diampu oleh Bapak Joni Pemikiran. Jadi tema yang akan kita wawancarai di sini yaitu mengenai PBB, SHM dan SPPT. Jadi Pak, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih menurut Bapak atau saudara Bapak pajak PBB itu seperti apa? Jadi maksudnya ya, pajak bumi dan bangunan itu adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan. Jadi si penerima yang subjek pajaknya itu merupakan penerima manfaat ya dari pemerintah berupa tempat yaitu bumi dan bangunan tersebut ya. Gitu ya Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya itu masih terkait PBB lagi nih Pak. Jadi kapan dikenakan pajak bumi bangunan itu dan bagaimana teknisnya Pak? Oke. Jadi ya pada dasarnya pajak bumi dan bangunan itu pembayarannya dilakukan setahun sekali ya, setahun sekali, dan harus dibayarkan paling lambat 6 bulan setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPTT dan otoritas pajak. Jadi wajib pajak bumi dan bangunan adalah pemilik tanah atau bangunan yang memiliki rumah, yaitu objek pajaknya berupa rumah atau sebidang tanah ya. Jadi itu. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari saya tadi. Kalau boleh tahu, apa sih SHM dan SPT itu? Oke, SHM dan SPT. Jadi SHM itu surat. Sedikit buka catatan ya, ini catatan pajak saya pribadi. Jadi SHM itu adalah sertifikat hak milik ya, atau disingkat SHM merupakan jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan rumah, kepemilikan tanah pada kawasan tertentu dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sedangkan surat pemberitahuan pajak terutang atau yang biasa disingkat SPTP adalah surat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan besarnya wajib pajak, berapa dia bayar gitu kan, yang pajak terutangnya itu berapa. Jadi SPTT itu surat pemberitahuan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk memberitahu berapa besaran pajak yang dikenakan atas pajak bumi dan bangunan dan pajak-pajak lainnya. Sekarang kelas. Oke, terakhir nih Pak. Apa yang harus kita lakukan sebagai wajib pajak jika ada kesalahan pengenaan pajak terdapat pada SHM atau sertifikat hak milik dan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang? Jadi jika terjadi kesalahan pada SHM dan SPT. Nah, sebenarnya ya, sebagai wajib pajak jika terjadi kesalahan dari SHM dan juga SPPT ya, Anda memiliki hak yang dimana hak itu diantaranya sebagai berikut, yaitu hak untuk melakukan banding ya. Anda berhak mengajukan banding atau keberatan terhadap kesalahan yang terjadi dalam pengenaan pajak atau SHM dan SPPT. Hal ini memungkinkan Anda semua atau wajib pajak memberikan penjelasan atau bukti tambahan yang mungkin dapat mengubah penilaian pajak yang diberlakukan. Jadi pengajuan banding ini digunakan biar kita tidak rugi ya. Nanti di SPPT tertulis tidak sesuai dengan luas dari bangunan dan juga objek
kita berhak untuk melakukan banding ya. Untuk yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan dan bantuan dari pihak berwenang seperti kita bisa ke KPP ya, kantor pelayanan pajak, ke DJP, atau ke konsultan, ada ya, kita bisa bertanya kepada mereka, berhak untuk penjelasan untuk bantuan dari pihak berwenang atas kekeliruan terhadap SHR surat hak milik dan juga SPPT. Sudah jelas? Sudah jelas ya, sebetulnya saya sudah menyampaikan apa yang Anda tanyakan. Siapa yang kasih tugas ini? Pak Joni. Oh, itu dosen fakultas hukum ya. Saya mau Baik, sekian dari video wawancara tadi. Kami tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.